apakah memang KIP berwenang memutuskan membuka ijazah asli Jokowi? Kalau membuka ijazah asli Jokowi bukan kewenangannya. Ya KIP bisa kalau ijazah aslinya sedang dipegang oleh badan publik. Kira-kira begitu ya. Nah, gila, kalian sadar nggak sih ada yang aneh di debat Kompas TV? ijazah aslinya kan hari ini bahkan masih di Polda dan itu statusnya adalah barang bukti untuk proses penegakan hukum. Biasanya kalau di Komisi Informasi kalau dia masih dalam proses penegakan hukum mereka tidak akan menyatakan kepolisian harus memberikan kalau diminta gitu kan mengakses. Nah kalau dokumen asli itu untuk dibuka juga bukan diberikan kepada yang bersangkutan, biasanya diminta untuk menyaksikan dan itu digelar kan sudah dilakukan ya oleh Polda. Menurut saya sih sudah terjadi. Memang mungkin tadi Pak Rismon bilang oh itu cuma dilihat aja tidak boleh disentuh. Memang biasanya dalam akses untuk satu dokumen yang jadi barang bukti itu ada kadang-kadang dilapis plastik untuk disaksikan ada ya, karena kan nanti mengganggu proses pembuktian. Bahkan di beberapa tempat, bahkan pengalaman saya pernah disediakan sarung tangan yang agak tipis supaya orang bisa meraba tapi tidak merusak gitu ya. Nah apakah kemarin dilakukan ke situ atau tidak ya tentunya ada SOP-nya sendiri di Polda ya, Polda yang akan lebih tahu tentang itu. Tapi setidak-tidaknya bahwa menyaksikan itu sudah diberikan aksesnya. Walaupun ya tentunya kalau cuma menyaksikan kan teman-teman tidak bisa membandingkan dengan salinan di tempat yang lain. Tapi barang itu sekarang ada. Yang paling penting kan nanti kemudian di proses pengadilan akan terjadi pertarungan lagi tuh. Pertanyaannya dari kubunya RRT pasti akan bilang apakah sudah dilakukan pemeriksaan untuk otentikasinya. Mungkin lapor bilang sudah. Kalau mereka tidak setuju, saya tidak tahu apakah hakim memberikan kesempatan nanti untuk men-challenge-nya dengan hasil tes juga oleh institusi yang lebih independen. Itu wilayah yang mungkin pakar hukum pidana yang bisa lebih menjelaskan ya nanti di sana. Tapi setidak-tidaknya dari Komisi Informasi itu sudah tidak perlu lagi memutus untuk ijazah asli itu karena toh sudah ditunjukkan ya. Saya membayangkan kalau toh nanti itu disengketakan untuk melihat putusan Komisi Informasi juga akan sama. Diperbolehkan untuk melihat di badan publik yang menguasainya. Tapi kalau Jokowi bukan badan publik karena dia pribadi. Nggak bisa dipastikan di Komisi Informasi. Batas itu saja sebetulnya loh. Nah, saya sih berpikir mudah-mudahan supaya bermanfaat untuk semua ijazah dari para pejabat publik ke depan itu sudah tidak perlu berdebat lagi. Oke, Mas Soleh bukannya udah lihat kemarin digelar perkara khusus? Lihat itu nggak bisa menentukan. Saya aja yang udah pengalaman puluhan tahun fotografi, langsung bisa memastikan kalau foto yang ada di sini itu palsu. Itu foto cetakan baru. Tadi Roy Suryo terang-terangan bilang ijazah itu palsu cuma karena masalah plastik dan embosnya. Itu sih udah bukan debat biasa, ini udah main fisik ijazahnya. Tapi jelas yang kemarin tuh ada plastiknya di atasnya. Plastik itu menghalangi kita untuk bisa merasakan yang adanya embos. Jadi kalau ada seseorang yang punya jari yang bisa tembus plastik, lah itu mungkin orang super itu. Nggak mungkin bisa merasakan, ini lihat ini plastik. Apa mungkin dirasakan embos? Nggak ada. Jadi kemarin di Solo ada yang bagus sekali pada saat sidang Citizen Lawsuit. Ada Mas Rujito membawa ijazah asli milik almarhum kakaknya, namanya Pak Bambang. Itu dibuktikan, bahkan ditunjukkan ke wartawan ini. Kemudian silakan difoto, silakan dirasakan, jelas betul itu embosnya embos fakta, embos real. Kalau kemarin yang saya lihat pada saat gelar perkara khusus, itu bisa juga itu printing embos. Jadi bukan embos, jadi artinya apa? Karena saya tengok dari samping gini, timbulnya nggak ada. Kalau embos itu timbulnya ada dan kita bisa merasakan itu kalau dibalik. Yang ada di Solo, Mbak Alona, itu bahkan bisa dilihat, bisa dirasakan. Itu makanya Pak Alamsyah, ketika di Solo itu real banget. Dan lucunya, ketika kemudian ditanyakan ke lawyernya Jokowi, ya bukan timnya lain ya, timnya yang tim Solo, dia mengatakan kami nggak bisa membawa ijazahnya karena tidak dipinjamkan oleh Polda Metro. Lah kalau hakimnya fair, kalau hakimnya benar-benar jujur,
Dia jelas akan memutus. Ini ada ijazahnya, Jokowi nggak bisa hadir ijazahnya. Itu udah jelas. Jadi citizen lawsuit itu penting banget. Tapi mungkin nanti kalau untuk kasus Ya. ini Mas Roy itu kan nanti ijazahnya itu kan yang asli yang punya Pak Jokowi di pengadilan juga bisa dilihat ya. Ya, ini pengadilan Solo juga, Pak. Ya tapi Nggak bisa hadir. untuk khusus yang ini ya, kalau nanti lanjut menurut saya disitulah sebetulnya ultimate-nya menurut saya nanti akan Setuju. ditentukan. Dan saya sih Harus tidak diuji ada, lagi. saya tidak punya pretensi untuk menyatakan ini asli atau Oke. palsu. Ya. Tapi nanti kita tunggu aja di pengadilan. Bang Yakob, printing embos katanya. Inilah justru bukti bahwa kami tetap berpandangan ini tetap harus sampai ke pengadilan, Mbak. Ya. Karena walaupun sudah terjadi RJ untuk beberapa orang, tetap pandangan kami tetap firm bahwa kita butuh ada suatu putusan pengadilan yang menyatakan ini. Agar Pak Jokowi bisa mendapatkan kepastian hukum dan juga keadilan. Kepastian hukum kenapa? Karena sudah mengenai ini kan diskusinya siapa yang bisa menentukan. Kalau A bilang begini, kita bilang asli, UGM sudah menyatakan asli, semua sudah bilang asli, tapi tetap ada yang meragukan. Bagaimana? Satu-satunya melalui putusan pengadilan. Pak Jokowi membuka ini nggak kesempatan RJ kepada Mas Roy, Arismon, Dr. Tifa. Kalau rumah Pak Jokowi kan selalu terbuka untuk semua orang, Mbak. Rumah Pak Jokowi ya. Iya. Oke. Artinya siapapun yang mau datang kan silahkan saja. Tapi kembali lagi, prinsipnya tetap kami membutuhkan suatu putusan pengadilan, Mbak. Oke, Bang Rismon, RJ atau lanjut aja? Kalau semua RJ nanti gimana dong? Nama baik Pak Jokowi nggak bisa dipulihkan. Benar, Ya, saya setuju lah. paling saya enggak setuju. tadi 8 tersangka sisakan Setuju, satu lanjut tidak RJ pengadilan. gitu loh. Saya Ya mau kan jawab, jangan saya senang mau malah jawab. RJ. Betul itu. Jadi kalau memang mau dipulihkan ya jangan semua di RJ-kan, sisakan Iya. satu misalnya. Lanjut Yang pengadilan. pertama tanggapan saya kepada Pak Yakub. Yang kedua ya ada pengaman lain itu Nah. di Solo. Tapi Nanti jangan diceritakan, nanti ditiru lagi. Biarin aja ditiru. Iya, Ya, kemarin jadi niru selain embos, tiru embos maupun embos maupun watermark, ada satu lagi memang UGM keren gitu loh, Universitas keren. Ada yang namanya hologram. Itu. Ini mungkin dalam bahasanya kalau beneran ada perbedaan fitur keamanan antara ijazah satu dengan yang lain, tahun yang sama emang perlu penjelasan resmi dari pihak kampusnya sendiri. Dan kami lihat, kok nggak ada ya? Itu satu itu. Yang di Jokowi yang nggak ada maksudnya. Yes, di Solo terbukti ada hologram. Memang UGM keren, pengamannya itu berlapis-lapis. Gitu loh, bukan seperti ada ahli mengatakan, ya biasa itu bergeser hurufnya terhadap watermark. Gila, seketat itu kok bergeser. Jangankan huruf, posisi huruf. Berlapis-lapis keamanannya sampai hologram. Lanjut, pada saat gelar perkara khusus 15 Desember Ya. 2025. Ada yang aneh. Ini kok ada garis lurus kayak cacat digital printing ini. Nih di sini nih. Lurus. Di sini nih. Lurus, cacat digital Cacat printing. ini. Terus ada lagi di sini di kanan 2 titik, di atas 1 Nih, titik, di sini. di bawah itu kayak tinta-tinta Blobber. berantakan nggak jelas. Ya wajar kami nggak bisa nyentuh. Kalau kami sentuh kami raba, ini digital printing ini. Yang belum ada teknologinya pada tahun 85. Begitu. Oke. Saya Bang Andi, nggak mau RJ, tolak, maunya lanjut ke Saya pengadilan. setuju, memang sebaiknya RRT ini Dia setuju, lanjut ke Jokowi. pengadilan. Ah. Saya sangat setuju untuk itu. Biar itu terang benderang, masyarakat juga bisa melihat secara langsung, ya kan? Artinya apa argumennya Jokowi dari setuju. pihak RRT, ya kan? Dari kita argumennya kan juga jelas ya, karena kita kan pertama ya yang menerbitkan ijazah itu sudah mengatakan asli, lab forensik sudah, apapun itu sudah dilakukan, ya kan? Yang terpenting memang kita nggak bisa debat kusir untuk mengatakan saya asli, kamu palsu, saya asli, kamu palsu. Kok yang asli nggak dibilang palsu, kok palsu nggak dibilang asli? Nggak ada ketemu jawabannya untuk itu. Kalau saya katakan ijazah Pak Jokowi itu asli, yang dituduh palsu oleh mereka. Itu aja. Tapi di pengadilan nanti kan pasti diminta tuh ditunjukkan ijazah Pak Jokowi, Pak No Jokowi juga harus problem. hadir. No problem, karena memang Pak Jokowi juga sudah mengatakan, Mas aku pun pasti tahu juga. Ya, kalau diminta oleh pengadilan untuk hadir, apalagi Nah ini juga yang ditunggu-tunggu netizen kalau Pak Jokowi beneran hadir di pengadilan. Ini bakal jadi momen paling ikonik. Berarti pihak sana juga merasa sangat yakin dengan bukti mereka. dia adalah saksi pelapor, ya pasti akan hadir. Mana Tidak Solo- takut Solo menghadapi nggak mereka hadir, semua, Pak Imam. karena keyakinan kita, ya
bahwasanya itu Bohong adalah aja orangnya. ijazahnya asli. Ya kan? Bohong aja orang. Artinya kalau kita lihat ini, apalagi yang kamu akan dustakan Nah, itu. RRT ini. Siap diladeni Bang Rismon. Bagaimana mungkin ijazahnya asli sarjana muda, ijazahnya sarjana penuh S1, tapi transkrip nilainya sarjana Sarjana muda. Yang mengatakan orang Polda Metro Jaya di sidang KIP. Yudisiumnya sarjana Ini kan beda tingkat akademik ini, makanya saya katakan. Yang sebetulnya kalau kita lihat itu nanti itu di pengadilan dengan 700 barang bukti tersebut. buka semua itu. Kalau nanti di dibuka pengadilan semua jawaban, kita Karena ngapain kalau ngumpul kita di sini? mengajak masyarakat untuk menilai, ya tidak ada kapasitas untuk itu, ya kan? Pokoknya semua siap-siap aja. Ini kan sudah tahap 1, antar tahap kedua kan katakan 14 hari ya. Izin Jenderal kalau saya salah, tolong dikoreksi. Emang sering Kan salah 14 hari. Nanti kan kalau itu nggak ada masalah, kan P21. Oke. Ya sudahlah, bertarung di sana dengan jaksa yang Jadi menurut Anda ini memang sudah ditutup, lanjut saja ke pengadilan. lanjut Tidak akan saja ada RJ. pengadilan. Ya kan? Itulah saya namanya dipotong tadi. gentleman. Ya, ya. Tapi kenapa Lanjut, sampai sekarang belum lanjut. P21 Itu motong-motong soalnya? terus, Oh, Bang. Saya itu tanya. kepentingannya itu adalah penyidik dan jaksa. Nggak ada buat kita. Kita ini posisinya defensif, menunggu. Ya, apakah itu dilimpahkan silakan. Tidak ditahan pun kita tidak ini kok. Kita tidak apa kita cawe-cawe enggak. Ini saya tadi Kan dipotong. begitu. Iya, iya. Data saya ngomong. Lanjut Bang. Lanjut. Makanya saya bilang, kalau keterangan dari Pak Profesor Ova Emilia, satu pun dokumen nggak ditunjukkan. Ya. Satu pun. Dan tidak ada tim pengkaji, tim Dewan Guru Besar, hanya keterangan. Terus bagaimana kalau cuma modal keterangan, bagaimana keterangan Pak Kasmujo? Sama-sama keterangan ini, membantah saya tidak pernah membimbing skripsi maupun akademik. Ini sama-sama keterangan. Posisinya sama. Kok hanya memilih keterangan Profesor Ova Emilia? Padahal Pak Kasmujo Langsung. lebih dekat dengan fakta tahun 1985. Ya. Jadi ini juga sudah bertentangan nanti di pengadilan. Makanya saya bilang, nah ini kalau relawan Jokowi semangat banget di pengadilan, bagaimana dengan Pak Jokowi? Berani nggak masuk pengadilan dan hadir? Jangan pakai pracondition. Kalau saya akan hadir, kalau diminta yang mulia hakim. Jangan pakai kalau dong. Diminta atau tidak diminta oleh hakim, saya akan datang. Nyatanya Begitu di dong. Solo nggak. Kesimpulannya, perdebatan ini bukan soal kertas tapi soal kepercayaan publik. Saya sih berharap kebenaran yang menang, apapun itu hasilnya. Kalian gimana? Masih percaya ijazah asli atau malah jadi ragu setelah nonton video tersebut? Komen di bawah. Oke, terima kasih. Karena 7 pasal nih. Kami para peneliti 7 pasal di Republik Demokrasi ini. Pakai pasar berlapis. Bagaimana Bang DHL dengan kenapa Bang DHL cuma mikirin DHL dan Bang Egy saja? Bagaimana dengan kami? Kalau tidak ada pertemuan tanggal 15 yang diinisiasi oleh Bang Egy Sujana, yang tanggal 15 juga nggak datang ke UGM, entah kemana. Ada yang bilang mampir ke Polda, ada yang bilang mampir ke Mabes Polri, ada yang bilang sakit, ada yang bilang ditahan. Kenapa nggak datang? Kalau tidak ada pertemuan kita 15 April tersebut. Kesimpulannya, perdebatan ini bukan soal kertas tapi soal kepercayaan publik. Saya sih berharap kebenaran yang menang, apapun itu hasilnya. Kalian gimana? Masih percaya ijazah asli atau malah jadi ragu setelah nonton video tersebut? Komen di bawah. Oke, terima kasih.